Breaking news bersama saya Muhammad Syareza. Cuaca buruk, hujan masih mengancam wilayah ibu kota. Saudara, genangan air di tol Sediatmo gerbang tol Cengkareng arah Bandara Soekarno-Hatta berangsur surut. Meski demikian air masih terlihat menggenang di bahu jalan akibat curah hujan tinggi. Di kilometer 31 tol Sediatmo, kondisi lalu lintas menuju Bandara Soekarno-Hatta ramai lancar. Namun pengendara tetap diimbau waspada. Ini karena genangan masih terlihat di titik bahu jalan. 1 unit pompa air mobile terlihat masih dioperasikan untuk percepat surutnya genangan. Sebelumnya, genangan air sempat mencapai ketinggian 50 cm kemarin dan menyebabkan kepadatan panjang hingga 10 km. Papan perhatian, hati-hati ada genangan juga telah terpasang agar para pengemudi yang akan melintas ke kawasan Tangerang, Banten ke arah bandara juga tetap berhati-hati dalam berkendara. Dan saudara, diketahui juga bahwa kemarin hanya 2 lajur yang dapat dilalui kendaraan. Namun saat ini upaya penyedotan air terus berlangsung dan genangan hingga siang tadi juga masih terlihat ke arah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kalau sebelumnya saudara, ini banjir merendam akses ke Bandara Soekarno-Hatta yakni ruas tol Sediatmo di sekitar gerbang pintu tol Cengkareng, Jakarta pada dini hari tadi. Jadi petugas Dinas Tata Air dikerahkan untuk menyedot air. Banjir merendam akses jalan tol Sediatmo yang berada di gerbang tol Cengkareng, tepatnya di kilometer 31 dari Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kendaraan yang melintas harus perlambat laju kendaraannya. Petugas Dinas Tata Air juga mengerahkan sejumlah mobil pompa untuk menyedot air di akses jalan tol ini. Sejumlah wilayah juga masih tergenang banjir. Kalau yang Anda saksikan adalah wilayah di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara yang berangsur surut. Kendaraan roda 2 dan juga roda 4 sudah dapat melewati jalan ini. Pasca hujan deras yang melanda Jakarta kemarin, genangan di Jalan Gunung Sahari, Mangga 2 berangsur surut. Kini ketinggian air telah menurun menjadi 10 cm. 8 pompa mobile dan 3 pompa apung dikerahkan untuk mengurangi debit air. Penanganannya pakai pompa mobile banyak 8 unit, dan setelah pagi ini kita karena pompa mobilnya sudah tidak bisa bergerak dan tidak bisa menyedot, akhirnya kita ganti dengan pompa apung. Ya, pompa apung mudah-mudahan hari ini sudah surut. Dengan pompa apung kita sudah mulai berangsur-angsur surut dan hari ini mudah-mudahan nggak ada nambah hujan lagi dan selesai insya Allah. 3 orang tewas diduga tersengat aliran listrik banjir di Cilincing, Jakarta Utara. 2 korban merupakan pasangan suami istri. Mereka diduga tewas tersengat listrik dari alat elektronik di rumahnya di Semper Barat. 1 korban lain merupakan warga Kalibaru yang ditemukan tewas di dalam kamar yang terendam banjir. Dari data yang kami terima, untuk warga yang meninggal karena terserang arus listrik ada 3 orang, 1 di Kalibaru dan 2 orang suami istri ada di Semper Barat RW 8. Nah, kami juga sudah menghimbau juga kepada warga-warga yang lain agar selalu berhati-hati, baik itu terhadap waspada banjir maupun arus sengatan listrik. Banjir memang menjadi momok bagi warga Jakarta. Hujan sepanjang hari pada Senin kemarin menimbulkan banjir di sejumlah wilayah ibu kota. Seperti di ruas Jalan Mangga 2 Raya, Pademangan, Jakarta Utara. Banjir membuat jalanan lumpuh, kendaraan yang nekat melintas akhirnya mati mesin. Di Jembatan 3 Raya Pluit, banjir menyebabkan 2 bus mini Trans mogok. Warga harus beraktivitas dengan berjalan kaki, sementara kendaraan roda 2 dan 4 tidak dapat melintas. Di Jalan Budi Mulia, Pademangan Barat, Jakarta Utara, banjir merendam permukiman warga. Banjir juga membuat kendaraan mogok. Meski begitu, warga memilih tetap bertahan di rumah.
Banjir bahkan mengacaukan lalu lintas karena menutup sejumlah ruas jalan. Untuk mengurai kemacetan di ruas jalan dari Jakarta Utara ke Jakarta Barat, pemotor diizinkan naik tol. Pemotor masuk dari gerbang tol Sunter, keluar Kebon Bawang dan gerbang tol Jembatan 3, dan keluar di gerbang tol Angke 2 Jakarta Barat, dengan pengawalan anggota PJR di Telantas Polda Metro Jaya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim penanganan banjir telah dilakukan pemerintah provinsi, salah satunya dengan menerjunkan 1.200 pompa. Pramono bilang sejauh ini Pemprov DKI akan terus memperhatikan banjir di Jakarta setiap hari selama curah hujan masih tinggi. Jadi seperti tadi pagi saya kan ada di Cilangkap, di waduk yang akhirnya saya rubah menjadi waduk Batu Licin. Memang penanganan untuk banjir di Jakarta tidak bisa bersifat sporadis. Yang paling utama sekarang ini semuanya kita siagakan, ada 1.200 pompa. Kurang lebih 600 pompa yang portable, 600 pompa yang mobile. Dan kalau lihat sekarang curah hujan yang seperti ini, dulu pasti udah genangan di mana-mana. Sekarang ini karena selalu kita siagakan, termasuk sekarang di Ancol memang ada kenaikan permukaan air, langsung kita pompa. Sehingga dengan demikian memang penanganannya harus yang bersifat jangka pendek, jangka menengah. Kalau jangka panjangnya udah terlalu panjang lah untuk dipikirkan. Sehingga dengan demikian itu yang tetap akan kita lakukan dalam penanganan untuk banjir di Jakarta. BMKG memperkirakan cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi masih akan mengguyur wilayah Indonesia, termasuk Jakarta, hingga Februari mendatang. Apa yang harus dilakukan dari sekedar mengandalkan pompa air? Tim Liputan Kompas TV.